Jadi untuk syarat syarat menjalankan PHP. Satu, di-download dulu web server. Kedua, tadi waktu saya nunjuk ke 64 bit tadi kepotong poda ya? Ada yang dengar suara saya? Waktu saya terangkan tentang Windows berapa bit tadi, kepotong poda? Mbak Prima SP. Ada yang dengar suara saya? Cek sound, cek sound. Tolong. Oh, dengar. Oke, tadi waktu saya nerangkan yang seri Windows-nya berapa bit tadi kepotong pada ya? Enggak, Pak. Oh, enggak ya. Berarti kita mulai dari mendownload ini web server. Jadi tolong diperhatikan, sangat simpel sekali web server ini. Cari aja di Google ya, di pencarian. Download SAM boleh, apa sih friend boleh. Nah, ini download SAM. Ya, di sini di download SAM, clue-nya ini ya, download SAM. Ya, clue-nya adalah download SAM. Kemudian di sini ada yang paling teratas itu namanya apa sih friend org. Tinggal akan diklik saja. Ya, nanti sesuaikan dengan aplikasi kalian, aplikasi Windows kalian. Apakah menggunakan seri yang 64 bit atau yang 32 bit. Oke, sebentar. Nah, di seri ini, di browsernya terakhir itu yang untuk versi Windows, ini ada beberapa versi ya. Untuk Windows ada, untuk yang Linux ada, tapi saya kira kalian enggak ada yang punya Linux ya. Untuk yang Mac OS yang memiliki PC atau tablet yang dari Apple ya, ini juga ada. Ya. Kemudian silakan di-download versinya ini. Pakai yang 7331 boleh, ini sudah cukup ini. Yang sebesar 168 megabit. Nah, nanti tinggal diinstal ya. Cara installnya bagaimana? Karena ini komputer saya sudah ada SAM-nya ya. Sudah saya SAM-nya. Coba kita kalian buka YouTube cara install SAM ini. Tapi nanti kalau kesulitan tak kasih langkah-langkahnya juga bisa ya. Jadi yang pertemuan kali ini kita siapkan aplikasi yang dibutuhkan dulu ya. Sebelum nanti kita bahas tentang dasar PHP-nya seperti apa. Sudah hampir 1 jam ya. Sudah hampir 1 jam. Makanya kemarin agak berat ini. Kelihatan enggak satu mata kuliah full tapi dibagi tim teaching tercapai pandai. Tapi kita coba usahakan ya. Kita ditelusuri install atau cara install. Cara install SAM. Sekarang untuk kuliah itu sangat gampang mudah ya karena ada internetnya. Nah, ini sudah muncul semua. Cara install silakan menggunakan yang mana untuk pertama kali ini. Nah, ini bisa. Cara install step by step-nya silakan dilakukan. Oke, itu tentang install SAM, non-download sama menginstal. Ada yang mau bertanya sampai sini? Kita baru sampai menyiapkan ini web servernya. Silakan kalau ada pertanyaan. Sudah jelas? Mendownloadnya ada di Apache Friends. Silakan diketik di pencarian di Google itu. Download XAMPP SAM ini ya. SAMPP. Nanti akan dirujuk ke apacefriend.org. Silakan diunduh sesuai dengan sistem operasi yang kalian miliki. Nanti dia deteksi otomatis biasanya. Kalau kalian menggunakan yang 32 bit, ya nanti muncul yang di sini ada 32 bit. Tapi sekarang sudah jarang sih. Kecuali kalau komputer dan laptopnya versi lama ya. Kemudian cara installnya silakan cari unduh di YouTube, dilihat di YouTube cara installnya. Yang penting kalian lakukan step by step. Ini perlu saya putar pada ini? Perlu enggak?
Perlu, Pak. Oh, perlu. Oke, setelah didapatkan, oke, saya share ya. Saya share YouTube-nya. Share sound, share YouTube. Oke, cara mengenal step by step sum ya. Oke. Tutorial cara install Suaranya terdengar ada ya? Exam ya. Buka google.com di browser Anda. Terdengarkah suaranya? Lalu kalian ketikkan Exam Sekarang? download. Terdengar, Pak. Udah Udah, ya. Pak. Ini gejala utama hambatan Kalian pilih di sesuai yang saya kuliah pilih, daring itu ya, jaringan. yaitu di Exam download Apache Friend. Di sini yang tersedia 64 bit, untuk 32 bit saya sediakan di deskripsi linknya. Ada beberapa versi PHP, silakan pilih sesuai kebutuhan kalian. Klik download, proses download akan dimulai. Tunggu hingga proses download selesai. Oke, proses download sudah hampir selesai. Sekarang kalian klik tanda panah ini seperti ini, lalu kalian klik show folder, lalu kalian double klik pada file XAMPP yang sudah di-download. Nah, proses install akan dimulai. Ini biasanya akan muncul error ya, error seperti ini. Nah, ini bisa kalian klik OK saja, karena nggak ada masalah dengan error ini, lalu klik next. Lanjut next. Oke, tolong perhatikan yang tadi pilihan ya. Kalau kalian tidak paham, biarkan tercentang semua. Jadi di sini nanti ada paketan MySQL, Apache secara otomatis terpilih ya. Ada MySQL, FileZilla, Tomcat. Ini untuk bahasa programnya lain, tapi tidak apa-apa, semua diinstal karena cuma sedikit tidak nyampe giga dan paling 200 mega yang nanti hasil diaplikasikan atau diinstal di PC kalian. Lanjut saja ya. Lanjut next. Next lagi. Next. Jadi install itu tinggal setelah dapat ininya, Dan next. program ini tinggal di next, Tunggu next, proses next saja, installnya hingga sudah nanti selesai ya. selesai sendiri. Sedikit penjelasan untuk error tadi, itu errornya muncul sehingga kita tidak bisa menginstal exam itu di dalam program file C, jadi di dalam local disk C saja. Jadi nggak ada masalah, programnya tetap jalan dan aman. Nanti kita buktikan saja. Nunggu, saya next saja. Oh, maaf, saya lupa kalau URL. Nah, untuk menjalankan Apache dan MySQL, kalian Ya, klik Start. setelah jadi, nanti di kolom pojok kanan ya, nomor sini, sumnya nanti ada di sini. Kalian harus running. Kalau sudah jadi seperti ini hasilnya. Oke, mana sum? Ini ada sum terinstall. Kalian bisa melihat share screen saya? Yang saya klik ini? Bisa, Pak. Bisa, oke. Klik ini yang namanya SAM Control Panel. Jadi setelah terinstall dari di next sudah selesai, pilih yang SAM Control Panel. Nanti ada beberapa pilihan waktu kalian ingin memakai PHP ini. Bentar, tunggu sebentar. Nah, ini ada SAM Control Panel. Di SAM Control Panel ini, ya,
Yang wajib kalian pilih itu adalah APASE-nya. Untuk dasar PHP, kalian harus start. Tapi nanti kalau sudah di pertemuan ke-7 terkait ada pengolahan database, itu kita gunakan yang MySQL-nya juga harus di start. Ya, minimal 2 ini. Start APASE-nya, tinggal diklik aja, nanti ada kertasnya, potnya nanti terisi di sini. Sampai itu terjadi. Bentar, ditunggu sebentar. Nah ini kalau potnya sudah ada isiannya, itu berarti sudah running. Kalau sudah running, bagaimana caranya? Baru dibuat ini dasar PHP-nya tadi. Oke, kita buktikan ya. Oh ya, tadi yang berikutnya apa? Ini SAM-nya sampai sini sudah jalan. Ya, artinya web server itu sudah running. Ditunjukkan dengan APASE-nya start tadi. Itu sudah ya. Kemudian yang berikutnya ada text editor. Text editor bisa kalian gunakan macam-macam. Yang rekomendasi dari saya itu Sublime ya. Sublime. Cara downloadnya bagaimana? Download aja di Google, cari aja. Jadi semua tanya Mbak Google. Atau pakai Bing ya juga bisa. Yang pencarian bawaan dari Microsoft pakai Bing itu. Atau pakai Yahoo juga silakan. Ya. Download Sublime. Sublime Text. Nah, ini sini ada dari situsnya Sublime Text ini. Silakan diklik saja di situsnya Sublime Text. Ini kita pakai yang versi free-nya saja. Yang free masih bisa untuk kompatibel untuk dipakai. Jadi bisa juga yang membayar. Tapi yang pakai seri yang free juga sudah cukup. Ini ada pertanyaan private, continue Sublime. Oh, sebenarnya sudah di-down ini ya. Kalau sudah di-down nanti saya kasih link untuk download Sublime-nya ya. Nanti saya kasih linknya alamat di ini pertemuan kelima praktikumnya. Pakai yang Sublime 3. Gitu ya. Cara nginstalnya bagaimana Sublime-nya ya, bisa juga bisa menggunakan ini. Download install yang bahasa Indonesia aja ya. Cara install Sublime. Nah, ini ada instalasi. Ini betulnya bahasa Inggris. Oh, bahasa Indonesia ini malah. Nah, ini kita coba. Kita install Sublime-nya. Caranya sama, tinggal di next sudah jadi. Ya, tidak ada yang sulit waktu installnya. Masih ada iklan, tunggu sebentar. If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce. Balik lagi di channel Web Programming Unpas, masih bersama saya Sandika Gali. Oke, jadi sekarang yang akan kita lakukan sebelum kalian mahir dan jagoan menggunakan Sublime Text adalah tentu saja dengan mendownload si Sublime Text itu sendiri ya. Jadi gimana kalian mau jagoan kalau Sublime Text-nya aja belum diinstal di sistem. Yang dari Unpas ini juga banyak sekali yang saya pengen kalian ya, rekomendasi untuk web programming. Ini ada kelas web programming. Kalau sekarang konsep Merdeka Belajar, ini bisa kalian pakai ya. Jadi walaupun kalian kuliah di sini, mencari materi-materi di universitas lain yang katanya dengan yang relevan dengan mata kuliah, silakan ya, bisa dipakai. Kalian lakukan sekarang adalah membuka browser, lalu kunjungi alamat sublimetext.com ya. Nanti tampilan seperti ini, kalian bisa lihat di homepage-nya. Itu sebelum kita download, kalian bisa lihat ini adalah tampilan nanti dari Sublime Text-nya kira-kira seperti ini ya. Nanti kita akan lihat sendiri. Lalu sebelum kita download, kalau kalian scroll ke bawah itu ya, ada ini katanya. Jadi ada cerita mengenai user itu suka Sublime Text itu karena apa. Nah, ini ada fitur-fitur yang dimiliki oleh si Sublime Text. Jadi katanya Sublime Text itu bisa go to anything ya. Jadi mungkin dari satu file bisa pindah ke file yang lain dengan cepat. Dari satu bagian di file yang sama bisa pindah ke bagian yang lain dengan sangat cepat juga. Lalu katanya Sublime Text juga punya yang namanya multiple selection. Nah, ini ya, ini yang keren.
Jadi kita bisa menyeleksi beberapa bagian di dalam satu halaman sekaligus. Lalu ada fungsi lain atau fitur lain, ada comment palette, fungsinya juga sama. Jadi kalau kalian pakai keduanya, saya skip ya untuk yang penjelasannya, cara menginstalnya saja. Nah, terbatas waktu kita ya. Oke, sebentar. Nah, ini proses instalasi. oke. Jadi kalau misalkan kalian masih belajar membuat aplikasi, membuat web, kita pakai yang versi gratisnya nggak apa-apa. Tapi nanti suatu saat kalian udah sering banget pakai software ini, apalagi kalian sudah menghasilkan uang menggunakan ada konfigurasi yang aneh-aneh, tinggal klik next, finish, selesai. Ya. Jadi tinggal diklik run. Udah, selesai next dah. Langsung jadi. Mana ini? Oh, iklan dulu. If you're looking for a CRM your sales team will actually want to use, you got to check out Monday.com's CRM solution. Tunggu ya, iklan. Here's 3 reasons why. Kita install, selesai. Ya. Kalau kita lihat Sublime Text sudah ada. Yang biasanya saya lakukan adalah saya simpan di dalam taskbar di sini ya. Oke, shortcutnya ini bisa kita hapus. Sudah ya. Jadi sekarang Sublime Text-nya sudah terinstall. Sekarang kita lihat, kalau kita klik, kita jalankan aplikasinya. Nah, inilah yang tampil. Ini ya, kalau sudah jadi Sublime-nya. Inilah Sublime Text yang akan kita gunakan. Selesaikan Sublime-nya, jadinya kayak apa? Hasilnya itu fungsinya sama untuk text editor ya. Sublime ada, saya malah tidak ada ini. Sublime, oh ini ada ini, Sublime Text 3. Itu fungsinya kayak Notepad ini biasa ya. Cuma kalau di Sublime itu ada nih barisnya. Kalau di Notepad itu tidak ada keterangan barisnya. Kemudian pewarnaan codingnya ini ada. Oh, nanti codingnya itu warna apa, ini warna apa, itu ada Sublime Text. Jadi bisa multi selection tadi, multi. Contoh kalau saya blok insert, semua yang insert itu terblok semua. Gitu. Memudahkan seperti itu. Kontrolnya banyak sekali tutorial di YouTube nanti bagaimana cara memakai program Sublime. Nanti yang kita pakai seringnya adalah ini. Sublime Text. Gitu ya, teman-teman, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita bahas ini, belum ke materi ya. Baru ke program yang dibutuhkan untuk supaya bisa mempraktekkan mata kuliah ya. Tidak ada pertanyaan? Atau ada? Silakan, saya tunggu. Sudah jelaskah? Jadi yang dibutuhkan itu cuma 2, web server sama text editor. Web servernya menggunakan SAM ya, ini menggunakan SAM, serinya nanti mengikuti. Kemudian text editornya menggunakan Sublime. Oke, kalau sudah benar, tidak ada yang ditanyakan, silakan. Tidak ada? Ada? Silakan. Ada pun enggak? Yuk jawab. Pak. Oh belum. Oke, coba saya langsung ke materi ya. Di awal tentang dasar PHP. PHP tadi apa? Hypertext Preprocessor. Oke, coba saya masuk kelasnya. Saya belum mendownload ini di PC ini. Next. Ada di dalam kelas online ya. Sebentar, saya cari dulu. 1, sekian mega ya. Praktikum. Nah, ini ada 33 kelas ya. Punya saya. Jadi lumayan agak berat. Di 5 ya. Oke, saya download dulu materinya. Oke, yang pertama asumsinya untuk yang di pertemuan dasar PHP ini, kalian paham dulu tentang konsep ini. Kalian memakai browser saya anggap sudah tidak perlu dilakukan ya. Berselancar di dunia maya itu saya kira sudah tidak perlu diajari lagi ya.
bagaimana mengetik alamat di address browsernya, saya kira sudah paham. Oke, kemudian ini yang paling pokok, pastikan sudah terinstall nanti sudah ya, dan text editornya. Kemudian program yang digunakan untuk browsing bisa menggunakan nanti Internet Explorer boleh, Mozilla boleh, Opera boleh, Google Chrome enggak apa-apa. Pokoknya semua yang browser itu bisa kalian pakai. Oh ya, tadi saya lupa tadi katanya ada yang enggak memiliki PC atau komputer ya? Enggak ada yang chat. Ada enggak saya demokan kalau lewat HP? Ada boten? Wonten boten? Ada, Pak. Ada. Oke, sebentar ya. Saya linkkan dari kalau yang pakai ini HP bagaimana caranya gitu ya. Oke, coba saya gabung dulu. Sebentar. Buka Zoom-nya mana? Link Zoom-nya sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini link Zoom-nya saya harus nyari. Harus kirim lewat WA dulu. Si atau oh, tidak. Oke, coba saya share screen dulu lewat HP ya. Lewat HP saya share screen dulu. Sebentar. Share screen. Yang satu. Kalau teman-teman yang tidak memiliki ya tidak pakai laptop atau PC ya, silakan kalian gunakan, tapi agak modal sedikit. Kalau tidak salah 56.000. Suara saya terdengar pada? Ada yang dengar suara saya? Oh, dengar. Oke. Ada aplikasi ya ke SWeb. Itu untuk mengganti web servernya. SWeb akan ditulis. Ini kebetulan saya sudah menginstalnya. Pembelian di APL-nya kalau tidak salah sekarang berapa ya? Ini kalau tidak salah kemarin belinya itu 56.000. Ya. Jadi modal sedikit 56.000. Tergantung pilihan kalian. Kalau seumpama ingin tetap pakai tapi tanpa menggunakan PC atau laptop, modal sedikit untuk membeli aplikasi ini, KSWeb. Kalau sudah, silakan dibuka. Nah, nanti di awal itu biasanya kalau KSWeb-nya itu tidak bisa diklik yang on ini yang ada KSWeb Pro P3984 ini. Itu artinya kalian belum registrasi atau belum melakukan pembelian.
Nah, pembeliannya pakai apa? Bisa menggunakan pulsa ya. Jadi kalian beli pulsa sekitar ya 60.000, nanti sisa 3.000, 4.000 ya. Dan nanti daftarkan emailnya, ya nanti langsung dapat ini KS Web Pro yang profesional. Jadi kalau tadi apasenya diklik on ya, start ya. Kalau di sini tinggal di ini KS Webnya tinggal seperti ini berarti off semua. Kemudian kalau ingin on kan, tinggal klik saja on. Sedangkan pengganti sublime text ini di Google Play-nya, Play Store sudah ada belum ya? Saya lupa. Sublime. Oh, ternyata ada. Tinggal diinstal. Setelah diinstal, klik saja buka ya. Jadi untuk pengganti diizinkan. Nah, jadi tampilan agak beda ya. Kayak gini, file baru itu untuk membuat file baru. Ini ada ya tidak sekomplit dengan yang di PC ya, tapi minimal bisa dipakai. Atau alternatif lain selain menggunakan sublime text, itu juga bisa menggunakan akut ya. Ini yang akode. Bisa kalian cari di Google Play Store, akut. Sama-sama gratis. Akut. Nah, akode. Nah, ini silakan. Pakai ini juga sudah cukup. Oke, itu antara PC sama smartphone. Ada yang mau bertanya? Jadi syaratnya harus ada 2 aplikasi, satu web server. Kalau PC atau laptop kita gunakan SAM yang berbasis Windows, atau teman-teman yang Linux juga bisa menggunakan itu. Kemudian yang berbasis smartphone yang Android, silakan diunduh KS Web. Agak modal sedikit, 56 atau 57.000 gitu ya. Tapi yang untuk text edit, yang kedua text editor ya, bisa menggunakan Sublime, baik itu yang PC, laptop maupun smartphone ada, atau yang akut yang di smartphone. Gitu. Ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? iPhone 12 ini siapa ini? iPhone 12 iPhone 12 ya wes tamut, enggak ada jawaban. Oke ya, saya share screen-nya, saya pindah lagi ke PC. Oke, kita lanjutkan. Benar, ada yang mau bertanya? Syaratnya tadi kalian sebelum praktek harus install 2 itu ya. Jadi hari ini tolong fokus menginstal 2 itu. Yaitu web server sama text editornya. Baru nanti untuk yang, sebentar saya buka chatnya dulu, apa ini. Mohon di mute salah satu device-nya Pak. Oh, Gemma, sorry. Sudah ya? Sorry. Tidak dengar tadi. Sudah tidak Gemma suara saya? Saya keluar aja yang satunya. Suara saya sudah jelas terdengar? Tolong responnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kita baru lanjutkan ke ya oke, terima kasih Mbak Mutiara dan yang lainnya. Saya share screen yang bagaimana cara ini mengaplikasikan di apa ini? Di materinya ya, materinya tadi di mana tadi? Materi ada di browser. Oke, asumsi kalian sebelum nanti kalian belajar lebih lanjut tentang PHP ini, diharapkan dengan sangat kalian bisa membedakan ini antara tulisan nama, dan nama. Tolong, dari ini ada yang tahu bedanya atau tidak? Ini saya blok ini. Tulisan nama ini beda atau sama? Beda, Pak. Beda ya. Bedanya di penulisan. Nama kecil di awal nama besar sama nama kapital semua. Itu 3. Kalau dalam bahasa pemrograman itu 3
tiga variabel yang berbeda. Jadi nama itu sendiri satu, nama ini yang satu yang n-nya besar itu juga berbeda, ini juga berarti menjadi tiga variabel yang berbeda. Kemudian bisa juga membedakan, diharapkan dengan sangat, nanti akan banyak sekali ditemui. Bisa membedakan antara koma, titik koma, dan titik dua. Ya, mirip-mirip ya, titik koma dengan titik dua. Ya, jadi maka perlu ketelitian nanti dalam mengetik supaya tidak menurut persepsinya udah benar, ternyata akhir statement biasanya menggunakan titik koma, kalian menggunakan titik dua ya, enggak, pasti nanti kodenya akan salah terus. Kemudian ada kutip tunggal ya, petik sama kutip ganda petik dua, juga berbeda. Kemudian tulisan nama MHS, nama underscore MHS, nama spasi MHS itu juga beda. Oke, sekarang coba kita pelajari tentang PHP atau Hypertext Preprocessor. Ini yang buatan dari Rasmus Lerdorp ini ya, tahun 94 mulai dikenalkan bahasa ini. Nah, PHP itu cirinya apa? Nanti yang disarankan, walaupun ini beberapa versi ya, yang bisa kalian pakai, tapi sarannya yang kedua. Jadi untuk semua versi PHP itu bisa mendukung ini. Jadi menggunakan yang saya tebel ini. Lebih kecil tanda tanya PHP, kemudian diakhiri nanti codingnya dengan tanda tanya PHP. Jadi mulai kita belajar coding. Nah, nanti silakan menggunakan yang ini ya, menggunakan yang ini. Yang lain tidak usah dipakai, pakai yang cara kedua. Oke. Kemudian setiap satu statement itu baris perintah ya. Satu statement perintah biasanya diakhiri dengan sensitif untuk nama ini kurang ke sana ini. Oke, saya letakkan. Nah, diakhiri menggunakan titik koma. Jadi titik koma itu dipakai untuk mengakhiri perintah. Jadi kalau contoh echo petik 2 hello world titik 2 titik koma, dari sampai situ berakhir perintahnya. Jadi akhir perintah menggunakan titik koma. Kemudian case sensitif untuk bersifat case sensitif itu untuk apa saja? Untuk nama identifier. Identifier itu variabel ya yang dibuat oleh user. Ya, bisa juga berupa konstanta atau fungsi. Contoh nanti ada saya membuat variabel nama, berarti untuk menyimpan nama mahasiswa berarti $nama. Contoh seperti ini. Nah, nama itu tidak sama dengan nama yang tadi di awal tadi, tidak juga sama dengan dolar nama yang besar semua. Hitung luas itu tidak sama dengan hanya yang besar, capital sama luasnya yang besar. Jadi dua fungsi yang berbeda. Jadi khusus yang untuk ini berbeda. Tapi kalau dia bukan identifier. Identifier itu yang dibuat oleh user. Contoh kayak echo, while, kemudian ada if, else itu besar kecil tidak masalah. Ya, tapi yang bentukan dari programmer atau nanti kalau kalian membuat sintak sudah disebut namanya programmer ya. Itu yang buatannya itu contoh variabel konstanta fungsi itu bersifat case sensitif. Sampai sini paham atau ada yang perlu dijelaskan lagi? Silakan. Kalau enggak kita langsung produk awal yang kita tulis bagaimana menampilkan nama kalian sendiri di PHP di browser. Jadi perlu diketahui kalau kalian belajar PHP tidak perlu akses internet ya. Jadi tidak wajib harus ada internetnya. Jadi tanpa internet bisa. Tapi waktu mendownload web server sama Sublime tadi yang harus terkoneksi ke internet. Tapi kalau sudah kita belajar PHP saja ya tidak perlu. Tapi kalau ingin sambil mencari referensi ya silakan dikonekkan ke internet. Slide-nya mana? Slide-nya tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara kita mulai ya di program 1.1 Hello World. Kita buka dulu, pastikan tadi sumnya apa? Apasenya harus running, itu wajib ya. Web servernya harus jalan, itu satu. Kedua, kita punya aplikasi text editor. Ini sudah saya open semua. Ini tampilannya ada dua ini, saya buat dua. Saya dibuat satu saja ya cukup.
Saya dulu lupa. Iu. Oke, geser itu. Oke, dari sini ya. Kita mau mulai bagaimana ya? Waktu kita buka Sublime itu otomatis ada lembar kosong seperti ini. Tidak perlu di file new ya. Contoh kita tutup, kita buka Sublime-nya. Secara otomatis buka lembar kosong kalau belum pernah sama sekali dibuka ya. Nah, caranya untuk ngetiknya bagaimana? Di sini ada langkahnya. Coba ini saya tarik di sebelah kanan. Kemudian modulnya saya tarik di sebelah kiri ya. Biar diupayakan jangan terbiasa copy paste coding. Itu akan membodohkan kalian sendiri ya. Jadi tolong jangan di copy paste. Bisa enggak ini di copy paste? Boleh. Bisa, tapi tidak disarankan. Karena nanti kalau kalian terbiasa copy paste tidak hafal sintaknya. Ya. Oke, langkah pertama bagaimana kita buat dulu ini tadi untuk ini apa? Pertama kali harus PHP harus ada script PHP-nya. Nah, kita ketik PHP-nya. Mana tadi? Hello. Nah, ini. Kita ketik apa lebih kecil tanda tanya PHP. Kemudian kurung lebih tanya. Nah, seperti ini untuk menutup. Nah, kok belum berwarna, Pak? Padahal ini berwarna. Untuk membuat berwarna harus kalian simpan dulu. Harus kalian simpan dulu. Kalian simpan. Nyimpannya bagaimana ya? Cara nyimpan ini seperti di modulnya. Kalian simpan filenya harus di sini. Di dokumen root namanya. Dokumen root itu di mana? Dokumen root itu letak posisinya itu ada di C ya. C sum ini yang kita kasih highlight ini ya. C sum ini. Mana tadi? C. Ya, ini yang letaknya ada di C sum htdoc latihan. Jadi harus disimpan di sana. Kita lihat di C, kemudian sum htdoc. Kalau belum ada, silakan dibuat foldernya. Ini latihan bisa kalian ganti nama atau NIM kalian sendiri ya. Contoh saya membuat foldernya di C sum htdocs itu simkep ya, simkep. Besar kecil enggak masalah ya. Tapi diupayakan biasanya untuk alamat browser itu kecil. Simkep. Saya biasakan kecil aja. Simkep. Oke, kalau sudah saya simpan di sini. Namanya apa ini? Namanya disimpan, ini ada nama file. Simpan dengan nama hello php hello ya. PHP berarti kita pilih di file type-nya, save as type-nya adalah PHP, dicari mana PHP-nya. PHP, ini ada PHP. Dari PHP 3, PHP 4, semua menggunakan PHP. Klik, ketik apa tadi? Hello ya. Hello. Hello disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, untuk membuat ini, lanjutan echo ya. Kita tulis echo. Sudah tersimpan apa? Oh, belum ada PHP-nya. Sorry. Salah save tadi. Control file save as. Ini oh tadi belum ada PHP-nya, sorry. Ketik aja di sini hello PHP ya. Hello.php. Bisa enggak? Nah, ini hello. Pastikan di sininya hello-nya sudah ada PHP-nya ya. Jadi kalau tadi hello belum ada PHP-nya tidak disarankan ini. Hello PHP. Nah, echo apa tadi yang tampilkan? Echo itu gunakan untuk menampilkan tampilan di browser. Tinggal kita petik dua gitu ya. Coba kalian perhatikan. Kelihatan enggak ini? Apa saya besarkan dulu ya? Sebentar, saya lupa besarnya di mana. Tool view-nya ada di sebentar, perlu nyari dulu ini. Font. Kontrol plus sama dengan. Kontrol plus sama dengan. Nah, ada kelihatan ya?
Kemudian echo saya ketik petik 2. Nah, langsung di sublime itu menyarankan karena di petik 2 di awal harus dia ada petik 2 di akhir gitu. Langsung dikasih sendiri. Apa tulisannya? Hello. Saya belajar SIM-RS atau PHP. Kayak gitu. Karena akhir statement harus di titik koma titik koma akhir perintah ya. Maka harus dikasih titik koma seperti ini. Nah, ini sudah berwarna ini. Ini putih, ini echo itu biru, label yang mau ditampilkan kuning. Oke, kalau sudah, sekarang cara membuka di browsernya bagaimana? Cara membuka di browsernya. Silakan buka di browser. Tadi ada syaratnya ya. Syaratnya itu tadi sum-nya harus aplikasinya sudah running. Kalau sudah tinggal diketik aja. Alamatnya di mana? Karena tadi sudah disimpan di sini ya. Tadi kan sudah kalian simpan di C sum htdocs kemudian SIM-RS ya. Cara mengeksekusinya ada di sini di langkah ketiga ini. Buka browser, ketikkan alamat http localhost. Latihannya silakan ganti dengan folder yang kalian buat ya. Contoh tadi saya kasih simket ya. Ketik aja localhost besar kecil sama ya. Oke, biasakan kecil oke lah. Localhost apa tadi? Simkep ya, simkep. Nah, kemudian apa? Hello titik PHP. Silakan tinggal di enter, ditunggu hasilnya kayak apa. Sistem informasi keperawatan. Nah, ini. Apa yang kalian tulis di sini sudah tampil di browser. Jadi itu cara memakai atau menampilkan coding PHP-nya seperti. Kalau seumpama tidak saya ingin pakai PHP, pakainya HTML gimana? Kalau tampilan HTML tidak perlu ada PHP-nya ini. Tidak perlu ada PHP langsung, hello saya belajar PHP langsung muncul. Kalau disimpan HTML. Tapi tidak disarankan karena sifatnya HTML itu bersifat kalau di dalam istilah bahasa pemrograman desain itu yang desain web itu HTML itu berbasis client side ya. Artinya kodenya bisa dilihat oleh si pembuka browsernya. Tapi kalau PHP itu bekerja dalam sisi server side. Artinya kalau di codingnya coba diklik kanan ya. View source page ya. Itu enggak tampil. Tapi kalau bentuknya nanti tidak ada PHP-nya ya nanti akan tampil codingnya apa saja. Ya, ini belajarnya cuma ini yang dianggap bisa dilihat itu ini hello saya ini yang sedangkan PHP echo itu tidak ditampilkan. Nah, ini namanya HTML-nya yang tampil, kalau yang di sini PHP-nya. Oke, itu ya untuk dasar PHP. Sampai sini ada yang mau bertanya enggak? Silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih lanjut atau sudah cukup? Oke, saya dimungkan ya yang ya dua lah, dua. Nanti silakan kalian target kita praktikum hari ini, tolong nanti dibuat untuk 1.1 sama target saya sih sampai sini ya. Sampai 1.5 kalau tidak salah. Nah, ini 1.2 variabel tipe data 1.7 atau 1.5 ya. Biasanya kalau pertemuan 1 itu sampai sini biasanya. Operator 1.7 kalian. Nah, ini komentar. Sampai 1.7. Gimana? Sanggup untuk ngetik sampai dengan 1.7? Ketikannya tidak jauh, tidak banyak. Jadi paling cuma 8 baris. Kemudian 1.6 itu ini tentang operator ya. Ini segini. Kemudian yang operatornya ada dua ya, 1.5 dan 1.6. Tidak nyampe 10. Tidak nyampe 10. Lebih dari 11 tidak ada. Paling besar 11 baris saja. Begitu? Kalau saya demokan lagi atau enggak? Silakan. Karena sudah 1,5 jam. Terlalu lama enggak Zoom-nya? Silakan. Tolong dikasih feedback-nya. Yuk. Tes 1, 2, 3. Gimana? Teman-teman? Siapa nih? Mbak Sri. Sri Dewi. Kelompok B. Oh, kelas B. Mana?
Gimana ini lanjut apa enggak ini, Mbak Sri Dewi? Ya, kalau saya sih lanjut, Pak. Lanjut. Ayo yang kelas A. Kelas A Mbak Lanjut. siapa ini? Lanjut. Mbak Alfiana Sinta. Alvina, Pak. Oh, Alvina. Lanjut ya. Kita demokan kita kalau tadi kan baru ini ya. Oke, sebentar. Ini Kaprodinya mau ngebel sebentar ya. Dari tadi masih mute ya. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, tidak ada yang ngingetin ya masih mute ya. Oke, eh, kita lanjutkan karena tadi masih sanggup untuk dilanjutkan. Kita lanjutkan sampai dengan ya variabel, operator, dan komentar. Untuk yang di variabel di dalam definisi variabel itu sendiri gunanya untuk menyimpan sebuah nilai. Dan nilai nanti bisa terdiri dari macam-macam, bisa terdiri dari sebuah teks atau label, atau bisa terdiri dari sebuah value angka, bisa angka, bisa huruf gitu ya. Dan ciri khas dari sebuah value, ciri khasnya itu apa? Ciri khasnya harus diawali oleh dolar ya. Jadi yang pecinta uang atau pecinta dolar ini dengan bahasa pemrograman PHP akan banyak dolar yang didapatkan ya. Karena harus membuat variabel harus diawali oleh dengan simbol dolar. Diawali oleh dolar ya, kemudian ketentuan panjang karakter variabel tidak dibatasi ya. Cuma tidak usah membuat variabel terlalu panjang karena nanti akan ya ini capek membuat karakter kok panjang-panjang variabelnya. Ya sedikit saja yang pendek-pendek, yang penting kalian paham. Tapi juga jangan cuma karakter A, B, C, D gitu ya, jangan seperti itu. Tapi tergantung nanti variatif dalam kita ingin menyimpan nilai dalam sebuah variabel itu kebutuhannya apa. Kemudian setelah tanda dolar, ya ini diawali dengan diawali oleh huruf ya atau underscore ya. Jadi tidak boleh setelah dolar itu langsung angka 1 sampai 9 0 itu tidak boleh. Ya. Nah, ini contoh salahnya nih. Dolar 3 name itu salah. Jadi boleh diawali setelah dolar itu huruf atau underscore. Kemudian karakter berikutnya, monggo terserah bisa huruf, bisa angka, karakter tertentu ya yang dibolehkan oleh ASCII atau 127 sampai 255. Kemudian tadi bersifat case sensitif tadi yang identifier dari user tadi bersifat berbeda antara besar kecil dari hurufnya akan berbeda. Kemudian tidak perlu deklarasiin dalam PHP, tidak perlu. Ini deklarasi itu apa itu? Kalau di bahasa pemrograman yang lain itu ada define dulu apa variabelnya. Tapi kalau di PHP tidak usah. Langsung kalau kita butuh untuk nyimpan dalam variabel langsung buat dolar apa namanya variabelnya, isinya apa. Kemudian ini contoh-contoh yang benar dan salah. Ini kenapa salah? Diawali oleh setelah dolar ada angkanya. Kemudian ini kenapa salah? Ada tanda tanyanya. Kemudian di sini kenapa salah? Ada operator plus, ini tidak boleh. Kemudian di sini ada tanda titik, ini juga tidak boleh. Nah, itu salah. Kalau membuat variabel yang salah. Oke, sekarang cara yang 1.2, cara membuat sebuah variabel. Ini ada name, ada nama. Cara membuat di sini tinggal new saja ya, new, file new. Dan nanti silakan disimpan dulu boleh. Simpan dengan nama apa ini? Variabel titik PHP. Variabel titik PHP. Oke, kemudian
diawali oleh lebih kecil BHB ya, diakhiri dengan tanda tanya kurung. Oke, sekarang cara membuat variabel, saya ingin menyimpan sebuah nama dalam variabel sebuah name dengan di variabel name. Berarti kita buat aja $name gitu ya. Nilainya apa name-nya? Kalau tergantung name kalian itu berapa? Berarti name kalian berapa? Ada sambil contoh salah satu. Berapa name? Name kalian berapa? Habis, Pak. Hmm? 2007004, Pak. 2007004. Kalau nanti dipelajari dalam tipe data ya. Ini karena angka saya tidak menggunakan petik 2 ya. Saya ini anggap angkanya. Kemudian yang kedua, atau kalau yang samakan rindu biar tidak pusing ya wes. So, ada gesek dulu. Nanti kita belajar yang berikutnya. Supaya runtut pola pikirnya. Kemudian namanya siapa? NIM 004 tadi? Simpan dengan nama. Namanya siapa? Alvina Cynthia Ramadhani, Pak. Namanya Alvina. Jadi untuk menyebut variabel ini nilainya apa, pakai sama dengan ya. Alvina. Nia Ramadhani. Betul ya? Cynthia, Pak. Cynthia. Cynthia. Oke, tanda akhir statement dikasih titik koma. Itu baru menyimpan variabel. Terus variabelnya ingin kita tampilkan di dalam layar gitu ya. Cara menampilkannya menggunakan echo tadi, echo. Ya, ingin menampilkan contoh gini, kalau ingin echo $name gitu ya. Contoh ini contoh dulu supaya kalian bisa berpikirnya nanti gampang. $name. Kemudian ini ada BR ya. BR itu untuk mengganti baris. BR untuk mengganti baris. Echo BR. Contoh name petik 2 Fitriana no. Echo $name. Oke, gini aja. Saya ingin menampilkan name echo. Echo BR. BR itu baris ya. Tampilkan baris. Baru echo lagi. Apa nama tadi ya? $nama. Oke, coba kita simpan, kita jalankan di browsernya tadi. Browsernya tadi ini ya. Tinggal diganti yang hello.php ganti dengan apa? Variabel ya. Ganti dengan karena tadi sudah kita simpan namanya variabel. Variabel. Enter. Nah, munculnya gini, name tadi 200704, kemudian langsung namanya siapa. Kalau ingin ada, oh ini maksudnya yang atas itu apa, yang bawah itu apa, kan belum tahu. Tambahkan di sini nama, contoh seperti yang ada di modul tadi. Nah ini, name itu supaya tampil di layar. Kalau kalian $name itu berarti isi dari variabel yang ditampilkan. Ini echo menampilkan di layar juga isi dari nama. Variabel nama yang ditampilkan adalah ini. Tapi supaya ada nama sama name tulis manual. Echo nama ya, namanya siapa? Nama titik 2 name. Ya, name di dalam sebuah petik 2 itu harus dikasih titik. Nah, titik. Jadi untuk menambahkan variabel di echo yang petik 2 itu harus dikasih titik, DAP titik ya. Titik itu digabung untuk menggabungkan string. Jadi string nama digabung dengan nilai name digabung dengan BR ya. BR-nya coba digabung ke sini. Nah, seperti sini. BR. Kemudian echo apa ini? Oh, kok name lah. Ini nama ya, bukan ya? Ini name yang atas nama. Nama titik 2. Dikasih petik.
Ini kurang petik 2-nya ada di BR. Oh, ini belum NIM-nya dikasih petik 2 ya. Nah, seperti ini. Jadi NIM digabung dengan variabel NIM digabung dengan fungsi BR. Ya. Oke, coba saya simpan. Saya refresh saja, reload aja. Nah, ada keterangan NIM sama nama. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Adakah? Belum? Belum ada? Belum, Pak. Oke, kita akhirnya sampai jam 11 ya, 2 jam. 2 jam untuk teori. Nanti silakan dipraktekkan maksimal nanti hari ini jam 11.59 malam ya, tengah malam. Untuk mengirimkan 1 sampai dengan 7 ya. Saya kira waktunya cukup. Oke, kemudian kita pelajari yang tipe data. Sekarang tipe data di dalam PHP itu banyak sekali ya. Satu ada tipe data namanya boolean, ada integer, float, string. Float string itu yang ada kaitannya dengan teks itu tadi. Ya. Nah, ciri khas dari perbedaannya apa? Ya, contoh ini. Ada NIM di 1.3. Ini ada data ini. Ada NIM, ada nama, umur, nilai, status. Kalau kita menghendaki isi dari sebuah variabel itu tipe datanya adalah string, ya, wajib diapit petik 2. Jadi di depan kasih petik 2, di belakangnya juga petik 2. Tapi kalau kita menghendaki tipe data selain teks, ya, selain teks tadi, contoh kayak integer, kemudian ada float, ada boolean. Ada yang tahu tipe data boolean? Kalau integer itu bilangan bulat, ya. Float itu bilangan desimal. Boolean itu yang nilainya benar dan salah atau true false ini ya. Atau kemudian array, array nanti berdata yang lain ya. Object result. Kita pelajari dulu yang 1 sampai 4 ya. Yang boolean, kemudian ada integer, float sama string. Dari keempat ini yang wajib diapit petik cuma yang string saja. Sedangkan yang integer, float sama boolean itu tidak usah diapit petik. Ya, contoh di sini di 1.3. Oke, NIM-nya sama. Coba sama, saya tambahkan berapa ini? Umur ya. Umur, dolar umur, kasih aja dolar umur. Dolar umur, karena umurnya rata-rata kalian itu berapa? 17 tahun, 18 tahun rata-rata. 21 tahun. Oke, 21 ya contoh ya. 20, Pak. 20, oke. 20 tahun. Kemudian umur kalian sudah separuh dari umur saya ya. Ternyata saya sudah tua ya. Oke, lanjut umur, terus apa nilai? Contoh nilai ini SIM card-nya, nilai dolar nilai sama dengan ada komanya ya 82. Koma di dalam PHP menggunakan titik ya. Titik. Jadi titik itu dipakai untuk macam-macam. Bisa untuk penggabung string kayak tadi, ini yang ke-6 ini. Antara name digabung dengan nilai dari name sama BR. Bisa juga untuk menyebut sebuah tipe data float ya, desimalnya. Nilai kemudian status. Statusnya itu aktif dan tidak gitu ya. Status. Status variabel status isinya true, benar. True. Nah, kalau true tidak perlu diapit petik. Oke. Kemudian kita simpan. Cara menampilkannya tadi sama ya. Nama ini dikasih BR. BR tadi gunanya untuk apa? Ganti baris. Supaya tampilannya barisnya beda. Oke, itu yang nama sudah. Kemudian untuk menampilkan umur ya sama. Ini kebetulan dipakai beberapa perintah ya, echo sama print. Fungsinya sama. Menampilkan di layar. Cuma kalau echo kan cuma 4 karakter ya. Kalau print itu ada 5. Lebih cenderung kebanyakan yang menggunakan PHP itu menggunakan echo untuk menampilkan tampilan di layar. Tapi kita coba cara lain yang menggunakan print. Print ini sama pakai petik 2. Apa tadi? Umur ya. Umur. Petik 2 digabungkan dengan apa? Dolar umur ya. Oke, coba saya misalkan dengan yang atas sama dengan yang atas. Ya, bisa saya menggunakan ini. Pakai titik, dolar umur, pakai cara yang atas. BR. Atau bisa enggak pakai ini, kita coba
Pakai yang cara yang atas juga tidak masalah. Ya, umur sama dengan dolar. Umur ya, kita samakan dengan yang di baris 8 aja ya. Supaya tidak begitu banyak macam yang ditulis. Petik 2, titik koma. Kemudian print apa ini untuk nilai ya, nilainya. Kalau ingin menampilkan desimal, coba kita kasih print ya, print F ya, float. Karena nilainya tadi bentuknya desimal, kita ingin menampilkan digit desimalnya. Ya, bisa menggunakan ini print F. Print F apa? Ada formatnya yaitu kurung buka, kemudian ada nilai, titik 2. Ini ada format untuk menampilkan persen, titik 3 itu maksudnya 3 karakter. 3 karakter setelah titik ya mau ditampilkan. Mau ditampilkan setelah desimal 3 karakter. 3 titik pada float ya. Kemudian dikasih BR. BR itu untuk baris, ganti baris. BR. Kemudian kurung tutup sudah, koma dolar nilai. Yang ditampilkan adalah dari nilai. Titik koma, titik 2. Titik koma. Kemudian status kalian ya. Ini menampilkan status. Jika status dolar status, jika dolar statusnya, maka echo tampilkan statusnya adalah status titik 2 aktif. Tapi jika ya, jika else-nya yang selain itu, maka tampilkan echo status tidak aktif. Oke, akhir statement dikasih titik koma. Oke, kalau sudah kita simpan. Ya, kita simpan, kita jalankan. Oh, tadi sudah terlanjur simpan. Padahal di variabel. Oke, tidak apa-apa, kita save as ya. Kita file save as. File save as namanya tipe ya. Tipe. Ada tipe PHP, kemudian kita reload di sini. Ganti aja variabelnya menggunakan tipe. Nah, langsung di tipe PHP, titik PHP, muncul name, kemudian namanya siapa, kemudian umur tadi 20, nilai yang tadi belum komplit ya, nilai ya, nilai ya. Nah ini tadi dibilang yang 3 float itu maksudnya di sini. 3 float ini yang ditampilkan 3 karakter. Nah kalau pakai echo bisa enggak ini ya? Kalau echo coba kita tampilkan di bawahnya sini echo ya. Echo kalau menggunakan echo apa itu nilai ya, dolar nilai sama dengan atau titik 2 dolar nilai. Yang ditampilkan kayak apa? Itu bedanya dengan yang menggunakan print. Kita simpan. Kalau ada perubahan terhadap codingnya, silakan di refresh ya, reload atau tekan CTRL plus R ya, atau F5. Nah, kalau yang echo itu aslinya nilainya berapa yang ditampilkan itu. Tidak ada format untuk menambahkan berapa digit desimal. Kalau yang printf ini bisa juga untuk ini. Contoh ingin saya tampilkan cuma 1 digit karakter gitu ya. Kita simpan menggunakan printf, di reload. Nah, yang tampilan adalah 2. Tapi bukan pembulatan ya. Ini susahnya yang jadi printf ini tidak perlu diperpanjang, cukup sebagai latihan saja ya. Tidak apa-apa, yang penting kalian hafal echo sudah cukup di apa PHP. Kita pelajari echo saja. Print dianggap tidak ada itu kan tidak apa-apa. Oke, saya hapus saja ya biar sama. Tapi kalau waktu ingin diperhatikan ya tidak apa-apa. Saya hapus saja supaya tidak membingungkan. Ya, kemudian di sini statusnya yang semula statusnya true kok menjadi status aktif, bagaimana caranya? Logikanya seperti ini. Jadi status itu nilainya adalah benar, true. Kemudian ada
penjelasan di bawah. Jika status, ini maksudnya adalah jika statusnya itu true, benar ya, maka yang tampil ini. Tapi jika statusnya ini salah, nanti yang masuk di sini. Karena ini statusnya benar, maka yang tampil aktif ya. Coba kalau di sini kita ganti false ya. False. Kita simpan, kita reload, statusnya jadi tidak aktif. Gitu ya penjelasannya di 1. Berapa ini? 4 ya? 1.3 ya? 1.3. Oke, sampai sini. Mas, tinggal 1 menit lagi. Untuk yang komentar dan ini saya kira sama ya. Ini kalau yang menggunakan konstanta. Oke. Dari tugasnya 1.1 sampai dengan 1.7, tapi yang 1.4 bonus. Boleh enggak di coding, enggak masalah. Karena ini enggak begitu kita pakai ya nanti yang berhubungan dengan SIM card. Ini enggak perlu. Ya. Kemudian yang operator ini perlu ini. Berarti yang di skip adalah 1.4. Jadi yang kerjaan kalian adalah 1.1, 1.2, 1.3, kemudian 1.5, 1.6, 1.7. Begitu, saya kira sudah jam 11. Saya kira cukup. Kalau sudah terlalu panjang nanti malah oper tidak bisa muat mengingatnya. Ini saya langsung share di kelas praktikum hasil rekamannya. Begitu saya kira. Ada yang mau bertanya, silakan. Sri Dwi Lestari Mutiara, gimana? Sudah jelas, Mbak Mutiara? Mutiara, benar ya? Mute, masih mute. Sudah jelas? Mana tadi? Hilang kemana Mbak Mutiara? Humaidah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya kira tutup sekian. Kita lanjutkan di minggu depan. Saya harap bisa bareng lagi ya antara A dan B. Karena penjelasannya perlu nanti tinggal membahas saja yang kira-kira sulit ya. Oke, saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi